Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ke dalam kasih anugerah Tuhan Kristus Yesus kami datang dengan ucapan syukur, terima kasih pagi hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami agar kami boleh mengerti dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, sahabat Rise and Shine Ministry, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema sikap doa yang benar. Nats yang kita akan baca diambil dari kitab Yesaya 59 ayatnya yang ke-16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Yesaya 59 ayat 16. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sahabat Rise and Shine Ministry, dimanapun saudara berada pada saat ini. Pada umumnya, doa atau yang kita sering sebut doa syafaat dipahami sebagai doa yang dinaikkan dalam kebaktian atau acara khusus. Untuk itu, dipilihlah pendoa syafaat khusus. Namun dalam renungan di pagi hari ini mau mengatakan lebih daripada itu. Doa syafaat adalah doa yang dinaikkan pendoa berdasarkan apa yang diterimanya dari pikiran Kristus mengenai orang yang akan kita doakan. Dan hal ini hasil dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Alasannya mengapa banyak di antara kita yang berhenti berdoa dan menjadi penuntut terhadap Allah, karena kita hanya mempunyai perhatian emosional atau sentimental dalam doa. Kedengarannya enak mengatakan bahwa kita berdoa, dan kita membaca buku-buku tentang doa yang menyatakan bahwa doa itu bermanfaat, yang mengatakan juga bahwa pikiran kita ditenangkan dan jiwa kita terangkat bila kita berdoa. Akan tetapi Yesaya menyiratkan dalam ayat di atas yang baru kita baca bahwa Allah tertegun akan pendapat demikian tentang doa. Ibadah, penyembahan, dan doa syafaat harus berjalan seiring. Yang satu tidak mungkin tanpa yang lain. Jadi dalam ibadah, penyembahan, dan doa syafaat harus berjalan seiring. Yang satu dengan yang lain tidak mungkin dia berjalan sendiri-sendiri. Jadi ada satu kesatuan yang saling menopang satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, doa syafaat berarti mengangkat diri kita sampai ke tahap memperoleh pikiran Kristus mengenai orang yang kita doakan. Kita bandingkan di dalam Filipi 2 ayatnya yang kelima. Namun, kita bukannya menyembah Allah, tetapi dapat dikatakan hanya berkata-kata kepada Allah tentang bagaimana pikiran kita tentang doa kita untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyembah Allah atau berbantah dengan Dia ketika kita berkata, "Tetapi Tuhan, aku tidak mengerti bagaimana Engkau akan melakukan hal ini"? Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, sahabat Rise and Shine Ministry yang diberkati
dan dimanapun saudara berada. Ketika kita mempertanyakan bagaimana Allah menjawab doa kita, ini membuktikan bahwa kita tidak sedang menyembah Dia. Bila kita kehilangan pemahaman yang benar akan Tuhan, kita akan menjadi mengedepankan tuntutan kita dan menyampaikannya menurut pengetahuan intelektual kita atau dogmatis kita. Kita melemparkan permohonan kita ke tahtanya dan mendikte Dia tentang hal-hal yang kita inginkan untuk Allah lakukan. Dalam hal ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak menyembah Allah dan juga tidak mencari untuk menyelaraskan pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus. Dan jika kita bersikap menuntut terhadap Allah, maka kita akan bersikap sedemikian juga terhadap orang lain. Sahabat Rise and Shine Ministry yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah kita telah menyembah Allah dengan suatu cara yang akan mengangkat kita ke tempat di mana kita dapat merasakan berada di sampingnya, mempunyai hubungan yang begitu akrab dengan Dia, sehingga kita mengetahui pikirannya tentang orang yang kita doakan? Nah, mari kita renungkan baik-baik, apakah kita sudah memiliki sikap doa yang benar? Apakah kita sedang hidup dalam hubungan yang suci dengan Allah, atau kita telah bersikap menuntut, atau dengan kata lain dengan dogmatis yang ada? Ataukah kita berpikir bahwa tidak ada orang yang menjadi pendoa syafaat yang benar? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika demikian, biarlah kita sendiri yang menjadi pendoa syafaat. Jadilah seorang yang menyembah Allah dan hidup dalam hubungan yang baik dengan Dia. Libatkan diri kita dalam tugas doa syafaat yang sungguh-sungguh, dengan mengingat bahwa itu benar-benar adalah tugas yang menuntut semua energi, tetapi tugas yang tidak memiliki jebakan tersembunyi. Sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat yang pertama dan yang kedua. Pertanyaannya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sudahkah kita berdoa menurut kehendak-Nya? Ataukah kita berdoa hanya menurut keinginan-keinginan akan setiap permohonan akan kebutuhan-kebutuhan kita sendiri? Dan apakah ini yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Sementara Yesus mengajarkan bagi saudara dan saya sebagai anak-anaknya, jadilah kehendak-Mu. Jadi kita diminta untuk bagaimana doa yang kita naikkan, kita mohonkan kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya menurut kehendak-Nya. Jadi jawaban doa hanya menurut kehendak Tuhan, kapan Tuhan memberikan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Karena Tuhan sangat mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang kita mohonkan kepadanya. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara, dan kita tetap berdoa dengan ucapan syukur di dalam doa permohonan kita kepadanya. Damai sejahtera Tuhan memberkati saudara-saudara sahabat Rise and Shine Ministry dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.